Coba perhatiin deh. Kiri, kanan, depan, belakang. Gak ada orang, cuma kita berdua doang. Tuh. Terus maunya apa sayang? Ya, kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya Wi. Kalau memang kita berakhir sebagai sahabat, kita akan bersahabat secara baik-baik saja. Ya kan? Tapi kalau lebih dari itu, ya lu ngimpi Wi. Tapi semoga ya Wi, semoga... Hei, semua itu berawal dari mimpi. Iya benar. Jangan begitu. Kamu membenci aku lama-lama jadi cinta. Sebentar. Ini ada yang ketok-ketok. Belum. Boleh nggak? Hostnya ngomong dulu berdua sebentar ya. Tahan dulu. Hai masyarakat Salatiga dan masyarakat seluruh Indonesia. Barusan soalnya gue dari Salatiga. Selamat pagi Salatiga. Iya. Selamat pagi juga buat Sobat Ambiar seluruh Indonesia. Kita kembali lagi hari Senin. Kita akan bangkitkan semangat Sobat Ambiar. Semoga Ambiar terus semangat ya. Joko tikir ngombe dawet. Ngombe jamur neng mbah woke. Ojo mikir marai mumet. Kita goyang pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar, pagi hari ini temanya seperti kita berdua. Mudah-mudahan tahu nggak temanya apa? PBB, perjuangan berakhir bahagia. Ya. Sayang. Apa sayang? Aku tuh tidak muluk-muluk kok. Kenapa? Setiap laki-laki yang mencintaiku cukup satu aja. Perjuangkan aku. Tapi kamu mah rumah tangganya juga memang berakhir PBB, bukan perjuangan berakhir bahagia. Apa? Perjuangan berakhir bubar. Oke, di kesempatan kali ini Sobat Ambiar kita akan langsung bertemu dengan beberapa berita yang sangat fenomenal, fantastis, bombastis dan juga ambiar. Yang akan disampaikan secara langsung. Kita sambut ini dia, Duo Getar. Ini gaya fashion apa? Ngapain lo pada balik? Ini fashion apa? Ini fashion dari antara winter dan summer jadinya sale. Kak, mau nanya Kak. Iya. Kakak jangan tersinggung ya Kak. Iya. Kan tadi kita bilangnya Duo Getar Kak. Iya. Kok kakak bawanya trio macan Kak? Letoy banget. Pasar lu. Kami banget. Kemarin Bagus loh kita di kamera Iya loh. betul. Kalian memperhatikan kami nggak kemarin? Semalam. Semalam kamu di mana? SCBD. Oh kirain di Jeruk Purut tuh semalam. Ini pocong pink dari mana? Ini pocong pink, kebetulan saya dari saya tuh Citayam. saya tuh nggak tahu dari mana keluarnya. Cuman kebetulan tiba-tiba pas saya bangun saya udah pink begini. Dihiasi mutiara-mutiara seluruh Nusantara melesat meroket melaju. Nusantara. Kakak pocong. Iya. Kalau kakak pocong sebelahnya apa? Ini saya nggak tahu ini kuntilanak bukan. Genderuwo bukan. Enggak, saya lebih tepatnya kemarin menjadi juri di SCBD. Oh jadi juri, aku pikir jadi jurik. Apa sih berita pertamanya Kak? Ya, kalian jangan ngomong Iya, Selamat. sebentar. Izin kita berdua ke pojokan ya. Ya boleh silakan calon pengantin. Selamat pagi. Selamat pagi, kami Duo Getar, gemas dan tentunya cetar. Baik. Seperti Ya. biasa kalau ada kami pasti ada yang dibicarakan. Betul. Kali ini beritanya begitu sangat bombastis, fantastis, fenomenal dan anarkis. Benar sekali. Berita pertama datang dari Baim. Wow. Belum, itu kan berat Karen. Iya. Dari Baim, Wohohong. dari Baim, Wohohong. apa sih beritanya Ini dia. Citayam Fashion Week itu berawal dari kami berdua. Sebelum Anda mengomentari itu, tolong ya, cuplikan terakhir tadi, jangan keluarkan foto kami yang zaman dulu ya. Itu menghancurkan pasaran kami. Karena kami sudah singset sekarang Iya, ini. benar. Tapi betul sekali, terima kasih buat teman-teman di Citayam ya, Citayam Fashion Week Iya. sudah memberikan semangat karena kami berdua Iya, betul. yang sudah menjadi pelopornya. Tapi mau ngomong-ngomong Paula, selain 500 juta bagi dua deh, 2,5. Ya kan? Iya, 2,5 buat kita di sini. Kita juga pada butuh duit, Betul Paula. sekali. Segituan seperti namanya.
Apa? Si tadi segitu Bonge, bonge. Bonge apa doge? Bonge namanya bonge. Si bonge dapat 500. Mendingan bonge lu bagi 2. Sama kita 250. Insya Allah berkah. Lu bakal apa? Duit gede banget. Benar. Jadi icon dibayarnya segitu. Ini maksud lo ini Citayam Fashion Week ini? Iya, ini Citayam Fashion Week begini. Guys, bonge dapat berapa? 500 juta. 500 juta. Bonge, lu mah kebangetan. Lu lihat teman-teman kita dan begini 500 juta sehari belum tentu. Kita bakal pinjem wardrobe doang, Say. Iya, nggak betul apa-apa. sekali. Oke. Tapi tadi yang didaftarkan, tapi gini ya sebenarnya, lu di sini pro apa kontra? Gue pro, lu kontra. Oke, lu dulu deh. Kalau menurut gue apa yang dilakukan sama Baim itu adalah untuk memberikan wadah Fashion Week-nya. Ya, lalu. Iya, bukan keseluruhan tempat itu ataupun momennya. Jadi menurut gue ya ambil positifnya aja. Siapa tahu ini akan bisa membumi, mendunia. Emang ada yang ngambil negatif? Hah? Emang ada Ya yang... itu bagian lu ngomong Oh, dong. gua ya? Oh, iya. Gimana sih lu? Tapi sebenarnya bukan positif dan negatif. Sebenarnya begini, kalau tadi kan seperti maksudnya gini, mungkin nanti ada pemirsa yang berpikiran itu dihak oleh sendiri, Iya. bukan itu kan kalau seperti itu kan hak masing-masing orang, semuanya boleh Iya. gitu kan, baik fashion dalam bidang mau Citayam, Bojonggede, Cibinong, Citerep, Jakarta, Jakarta Indonesia. itu bebas. Betul. Yang jelas ya suka-suka hati Baim. Ya karena lah. menurut gue yang diambil sama Baim itu adalah Fashion Week-nya. Jadi Citayam CFW. Paham, tapi kan nanti orang ada yang berpikirannya itu kayak ngehak punya sendiri gitu loh. Enggak hak punya sendiri. Lu Kalau nggak baca, paham ya, lu jadi lu orang baca nggak tadi? Bukan, makanya gue bilang itu CFW. Kayak JFW, IFW. Iya, itu tapi yang- kan orang berpikirannya kayak dia. Gimana Lu sih? aneh lu. Jangan pada berantem dong, kan semua orang tuh berhak untuk memberikan komentar, tanggapan segala macam. Ya juga sih. Yang paling Juga penting benar. kan tetap memberikan wadah buat Bener mereka. kalau berantem pakai mulut aja, nggak usah dilempar-lempar semuanya. Gue lempar lu sama aja. Sama aja lu ngelempar. Bebas semua orang bebas Dendam. berkomentar. Nah, beritanya belum ya? Belum. Tapi- Nanti beritanya Dewi Persik nanti. Benar. Ya, Apalagi? Itu ada komentarnya netizen katanya tentang CFW. Itu. Ribet banget sih sejoli satu ini apa-apa didaftarin. Created by poor, stolen by rich. Definisi memperkaya diri, bukan karena peduli. Oh, Mentang-mentang lagi naik daun, aji mumpung ya Om. Bisa dia matenkan. Kalau mau dukung nggak gitu cara mainnya. Buat event sendiri dong. Branding sendiri. Bukan siapa-siapa. Kok bisa ngeklaim gara-gara viral dan tahu bakal jadi cuan. Tos, etikanya itu loh. Hahaha. Sebagai bentuk protes klaim Haki nama Citayam Fashion Week, besok gua mau daftarin nama Baim Wong dan Paula Verhoeven ke Haki. Biar aja mereka ganti nama nanti. Tapi kali ini Haki itu netizen- yang suka ada di tembok ya? Haki. Haki. Cicatok Toke. Jauh Nggak banget. masuk Masa dari hak ke toke? Banget. Tapi ya buat Sobat Ambiar ini harus diklarifikasi juga bahwa siapapun yang mendaftarkan ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM itu butuh waktunya 15 hari untuk Ya. diperiksa syaratnya. Kalau memang syaratnya terpenuhi maka butuh waktu juga 2 bulan untuk disahkan. Oh gitu? Iya masih Nggak, panjang. masih panjang perjalanannya, guys. Oh, Benar. Haki itu kalau yang suka ada di sepatu gini. Itu kan? hak. Itu Tapi high heel. Haki itu kan sebenarnya kan lebih banyaknya untuk brand-brand gitu kan. Kalau kita punya Sama-sama nih brand. kayak week ini juga kan ada. Betul sekali. Hanya Karen Delano yang punya Wigan seperti ini. Lah, udahlah, Nah, kita tinggal kasihannya si Botak. tapi menurut gue memang Citayam Fashion Week-nya sih yang Tuh, lihat lu lihat lu baca tuh banyak yang nggak suka, banyak yang nyinyir, banyak yang komen tidak enak alias negatif tentang itu tadi. Oh, Komentar netizen mengomentari Baim. Sebentar, lu juga kreatif kadang-kadang suka nggak mikir, udah tau matanya plus nggak bisa baca, disuruh baca. ya udah karena kan SCBD itu kan miliknya masyarakat ya makanya netizen pada komentar. Kata siapa biarkan- SCBD milik masyarakat? Kan itu SCBD public milik Bapak. area. Public area buat SCBD itu umum. milik bapak saya. Wow.
Wow, menakutkan kali. Kamu nggak tahu ya? Siapa itu? Saya nggak enak nyebut di sini. Guys, ada komentar juga nih dari salah satu public figure nih guys. Dia mau emosi. Nih public figure ikut komentar juga Siapa nih. Ernest sih? Prakasa nih ikut komentar kemarin. Dari Ernest Prakasa. Haki itu hanya. Ernest Prakasa. Haki itu hanya adalah hak. Kok bisa-bisanya merasa berhak atas sesuatu yang bukan ciptaan mereka sendiri? Nggak tahu malu. Ayo dong. Baim sama Ernest berantem dong. Jangan. Hak itu hak. Ada lagi tuh baca. Ada lagi, haki itu dibuat untuk melindungi kreator agar pekerja kreatif bisa sejahtera dari ide dan karya mereka sendiri. Bukannya dulu-duluan main sikat mumpung belum ada yang daftarin. Tolonglah dipakai akal kesehatan hati nuraninya. Daftarin open Mic. apa? Open mic ke haki. Open mic ke Haki. Daftarin roasting ke Haki. Daftarin Citayam Fashion Week ke Haki. Serakah banget jadi manusia. Iya, Tuh iya. kan? Tapi kan maksudnya bisnis. So, Nggak, bisnis maksudnya tapi gue jadi masalah. tunggu. Kalau kita bicara Fashion Week tuh ada Paris Fashion Week, So, Indonesia Fashion Tapi Week. apa Citayam Fashion Week? Ya itu kan berarti Fashion Week tuh program Iya sebenarnya. saya tahu. Iya. Tapi kan jadi bahan negatif orang. Sekarang sudah banyak buktinya. Anda baca. Bukan gitu kan? apa yang dilakukan sama Baim menurut gue adalah si CFW-nya, programnya. Lalu netizen Bukan aktivitas kumpulan merekanya yang lagi terkenal viral itu. Benar, tapi kan pemirsa tidak memahami itu. Beberapa netizen. Makanya sekarang harus paham. Ya nggak bisa, ada yang setuju, ada yang enggak. Lu jangan nyuruh orang semua Iya. setuju. Nah, apa yang dikatakan hak? Haknya itu adalah hak. Hak. Hari Hak, berbangkit. Hari ini. Oke, ini Betul. nggak kelar-kelar berita. Nggak kelar-kelar Terus ya. tanggapan kalian mengenai Kak Ernest tuh gimana? Nggak tahu kita. Terserah aja. Yang terpenting tetap memberikan wadah buat siapapun yang mau berekspresi. Berkarya. Karena bergaya itu gratis. Walaupun bergaya itu ada rumusnya. Kayak rumus fisika kan. Apa? Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya akan semakin banyak tekanan. Semakin banyak ditekan, semakin bangkit dalam hidup. Naon sih, Nek? Ya kan, Nek? Ada lagi, Nek. Tinggalkan berita Baim dan Ya. Bangla. Oke, baik. Dan juga selanjutnya- Citayam. Ini berita dari Cirebon Fashion Week. Sama-sama C ya. Baru saja Grand launching Jakarta Jakarta International Stadium. Tapi ternyata sudah ada bangunan yang roboh. Mana coba lihat. Wow. Sebelum kita berbicara masalah yang tadi, mohon maaf ya. Tolong jangan memalukan kami dengan menayangkan video Angry Bird tadi. Ya, Itu pada saat aku seperti gentong loh. itu zaman dulu Anda. Mana pakai masker. Zaman sekarang Anda terlalu semampai. Luar biasa. lihat Dan sekarang Lihat deh. komentar tentang yang tadi. Lihat Iya. deh, badan gua pas gini kayak Olah Ramlan loh. Ya. Kalau menurut gue, Ah. sebenarnya bukan salah penonton. Salah siapa? Salah konstruksinya. Kalau menurut gua bukan salah penonton, bukan salah konstruksi. Salah lu. Kenapa salah gue? Enggak, kalau gue ya, untung ini belum dipakai buat Iya. internasional loh. Apa pertandingan yang besar, ini kan baru grand launching. Iya kan, nah kalau penontonnya mau penuhnya Iya, kayak iya, apa benar, ya tetap dia harus kuat depannya. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu karena saking antusias ya. Mungkin saking antusiasnya mereka menyaksikan bangga sama Jakarta. Coba bayangkan kalau kita berempat yang ada di sana, bukan cuma roboh, Betul. runtuh. Bahkan para penonton itu kalau ada kita berempat, mereka akan menghampiri kita ke tengah stadion. Betul. Mereka mengeluh-elukan kita. Kita, Ambiar, ambiar, ambiar. Guys, Tapi kan gak harus mukul-mukul itu tempat. Gak mukul. Nggak mukul. Nggak mukul. Ya kan pasti dia ngedorong-dorong. Enggak, Bukan, mereka nggak dorong. enggak. Terus apa? Mereka menyanyi. Menyanyi. Pagi-pagi ambiar. Sebentar. Itu pagarnya roboh. Roboh. Ya.
Itu pagar atau bibirnya Karen? Pagernya roboh, tapi kalau menurut gue ya mungkin masih basah banget semennya, Wi. Iya, kan baru gitu, ya. bukan Karena kan dia baru. sebagai kontraktornya. Iya kan Anda juga kontraktornya sebagai Anda. kontraktor Yang bener dong. dong, jangan cuma bangun begitu, basah-basah udah. Kontraktor, bangun gedung, bangun rumah tangga aja gak bener. Ini ada komentar netizen nih katanya nih. Emang nggak bisa ya kalau jadi supporter duduk manis di tempat kayak Liga Inggris enak dilihat. Kue kali ah. Baru udah dirusak aja. Katanya lapangan kita tapi malah nggak dijaga, masih pada banyak buang sampah sembarangan dan ngerokok dalam stadium. Ya Allah. Gak dibikinin stadion ngamuk, udah Udah dibikinin dibikinin, dihancurin. Emang paling bener dibeliin TV aja biar nonton di rumah. Ya elah, baru launching udah begini kejadian. Udah stadion bagus, supporternya begini. Dikasih bangku malah naik ke pagar. Lebih baik JIS digunakan untuk acara khusus, misalnya konser atau sebagainya. Dan arisan kita. Benar, ada lagi nih. Dibuatin fasilitas yang bagus dirusak. Memang mental people di negeri Wakanda gak ada obatnya. Udah? Oke. Tapi aku setuju yang mengomentari yang kedua terakhir. Aku nggak setuju. Gak usah dibuat konser, gak usah dibuat pertandingan. Jadi buat apa? Buat arisan dan gaya-gayaan. Kita buat fashion show di sana, Ya, say. netizen, Citayam pindahkan ke JIS. jangan dong. Kenapa? Nanti macet loh itu di Sudirman. Nggak pernah mau pindah kok. Mau pindah kemana? Bogor. Jadi buat netizen yang sabar ya. Pokoknya gini, kalau kita tuh lihat kayak begitu kita harus senang. Kenapa? Berarti itu saking cintanya. Apa-apa jangan kita lihat negatif. Ngomong apa sih? Semua kita, gue juga nggak paham gue ngomong apa, yang penting gue bagus aja. Yang penting kemarin mereka datang ke sana semua hadir antusias cinta mereka kepada Jakarta. Cinta mereka kepada JIS. Cinta mereka Lu kepada... ngomong kepanjangan dia tidur loh berdua loh. Ini memang segmen kita masih ada 2 berita lagi. Biarin aja mereka tidur. Benar. Bagaimana? Sudah? Sudah? Ah. Lanjut ke berita yang Ketiga. Berita yang ketiga ini adalah perseteruan dari suami istri yang sudah bercerai. Ijong dan juga Dena. Yuh, beritanya yuh. Seperti ini. Ya, namun memang dari berita yang barusan saja pemirsa lihat, kami Apa? pun masih Lihat bingung. apa lo? Yang barusan? Berita siapa? Siapa itu barusan? Tadi berita siapa tadi? Siapa? Ijong, Jonathan Fokus Frizi. dong, fokus Ijong. dong, fokus. Jonathan Frizi. Tadi bukan beritanya Cici Paramida ya? Jonathan Frizi. Nah, berita yang tadi yang bingung tuh kenapa sampai sekarang udah bercerai tapi masih aja ada problema kehidupan. Begini ya, jangan pernah mempermasalahkan. Iya, untung. Iya, untung gue. Dengar ya, kalau masalah suami istri ya diselesaikan. Kalau kita lihat mungkin belum selesai atau mungkin mereka masih ada berseteru, mungkin sebenarnya mereka tuh masih cinta kalau menurut saya. Kalau dilihat itu kita, seperti yang waktu pernikahan lo yang itu kan? Pernikahan yang Kan mana? waktu lo cerai lo masih terus problem. Belum Nggak, tentu. kalau waktu gua cerai memang gue yang minta cerai udah nggak tahan. Nah, jadi kalau masalah anak, kalau anak itu ya ginilah, bagi-bagilah ya. Misalkan seminggu sama bapaknya, seminggu sama mamanya. Pokoknya Bukan itu yang dimasalahin. Enggak, Itu yang apapun. dibilang tuh katanya uang, apapun, bulanan, baik uang, baik terus anak. harta. Gak usah diupload, gak usah sampai orang tahu. Malu kita melihatnya. Oh iya. Kalau uang belum dibagi, ya udah sabar. Ya. Udah Kalau uangnya nggak ada, Kalau uangnya nggak ada ya sabar. Kalau uangnya dikasih cuman segini, ya alhamdulillah. Iya. Cukup-cukupin buat anak. Belum cukup, ya kita misalkan ini gini. kalau gue nggak bisa, gue mah kalau misalnya ini kita ini ya ceritanya kan, Hah? nggak bisa. Lu siapa? harus punya Dena? gue Dena. Gua Lu Ijong. harus punya tanggung jawab. Pokoknya lo harus kasih gue 10 juta lo kasih gue. Ya gini. nggak bisa gitu juga. Ya sabar. Sabar. Maaf, ini lagi ada masalah jadi pengen ikutan dulu, Bang. Maaf, teman saya, maaf. Nah, Maaf ya, maaf. jadi nggak bisa. Kan ada satu lagi belum. Masih Ayo.
Ih, kok bisa gitu sih? Aku nggak terima deh. Kita kan harus dapat berita kita loh. dapat berita? Ini gimana sih? Kita dikontrakkan udah dapat berita. kayak gini juga. Kita udah Ini capek nih. Ini capek. Ayah. Hei, kalian jangan ngelawan MP dong, eksekutif produser, nurut. Apa? Dia bilang udah dandan begini, orang lu tiap hari begini. Ayo. Tapi sobat Ambiar ya begitulah ya, namanya juga hubungan pasti ada masalah. Iya. Jangankan yang sudah bercerai, yang Iya. yang masih menikah saja memang selalu ada masalah. Makanya ketika menikah itu dipikir dulu ya, kita punya anak atau enggak, takutnya kalau punya anak menjadi korban ya. Ya pokoknya semoga anak tidak menjadi korban buat siapapun itu. Ya. Semoga masalahnya akan baik-baik saja, ya kan? Dan ini katanya ada bintang tamu yang sekarang ini katanya bermasalah juga gitu. Bermasalah sama siapa dia? Bermasalah sama ya mereka gitu hubungannya suami istri bermasalah. Entah karena duit, entah karena mungkin ya saya nggak paham deh. Iya. Kehidupan ini kok masalah kenapa gitu. ya masalah mulu, pusing deh. Justru kita harus belajar dari bintang tamu kita. Karena Oh, setiap iya. masalah yang dibawa selalu ada solusinya ya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Dia ini adalah mantan istri dari Sirajudin yang merupakan suami dari Zaskia Gotik. Ini dia Email Putri Cahyati. Enggak, Ria dulu belum kelar ngomong udah dibuka. Gak apa-apa, biarin aja gak apa-apa. Tapi Mbak Email ini cantik banget. Cantik banget. Aku pikir tadi gotik loh. Mana? Iya mirip ya. Ini lebih cantik dari gotik Iya, bener, loh. bener. Tadi dari Masa sih Ki? Ih. Kalau Gotik nonton nanti gimana? Enggak apa-apa, kalau dia mah kadang-kadang paham kok. baik. Dia memang baik Neng ya. Gotik sama Teh Email sama-sama cantik. Iya, Bener, cantik. Sama-sama cantik. Iya. Enggak cantik kayak gitu loh. Kayak Oh. bawaannya tuh auranya cantik Beliaunya ini kaya. adalah mantan FTV juga yang dulu digandrungi oleh masyarakat. Termasuk digandrungi oleh itu yang lagi pegang papan. Iya Seperti benar. produser kita. Iya, Ya. Mas Bin Tapi Mbak kayaknya Email nggak Putri bisa kita semua di kemana-mana sini matanya. mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang Ya, ke sini. mau sedikit cerita dulu buat Sobat Ambiar bahwa yang terjadi sekarang ini kan memang Zaskia Gotik menikah dengan Bang Sirajudin ya. Tapi ada kabar yang kita dengar ada seorang perempuan yang mengaku dia memiliki anak biologis dari Sirajudin. Kemudian dia ini menggugat ke Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Saat ini memang sedang berjalan untuk proses di pengadilan. Tapi nanti juga kita akan cari tahu. Karena kabarnya dihubung-hubungkan antara Email Putri dengan Zaskia Gotik. Benarkah yang terjadi seperti apa? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sekarang ini memang rumah tangga Zaskia Gotik dan juga Sirajudin sedang ada masalah yang harus dihadapi ketika ada seorang perempuan mengaku memiliki anak biologis dari suami Zaskia Gotik ya. Dan Mbak Email Putri ini adalah mantan istri dari Bang Sirajudin. Iya. Dulu menikah berapa tahun? 7 tahun lebih lah. 7 tahun lebih ya. Ada anak dari Bang Sirajudin. Ada anak aku Agustus ini 11 tahun. Satu ya, Kak, ya, Satu. Teh. Sebentar. Menikah 7 tahun, Iya. usia anak 11 tahun. 11 tahun. Kan cerainya udah lama sayang. Ah, iya, Jangan iya. kalkulator langsung ya. Enggak kan aku cuma nanya aja ya. Caranya Iya, berarti sudah udah lama ya. lama. Tapi kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Kabarnya kemarin ini Email Putri sempat diduga menyindir apa yang terjadi dalam hubungan atau rumah tangga Zaskia Gotik dan juga Bang Sirajudin. Kita akan lihat yang satu ini. Hubungannya sama Zaskia Gotik gimana? Kan Baik-baik aja, ada orang maksudnya. yang misalnya mantan istri hubungan dengan istrinya yang baru dari sang mantan suami kan ada yang hubungannya tidak baik gitu. Tapi tidak sedikit juga yang hubungannya mereka baik-baik saja bersahabat. Kalau hubungan sama Zaskia Gotik gimana? Alhamdulillah baik, karena semua kayak yang berhubungan sama anak, kalau misalnya mau ke rumahnya dia, Neng, Kila ke rumah ya gitu. Terus segala sesuatu komunikasi sama Neng Gotik gitu. Oh, jadi baik-baik aja hubungannya Baik-baik kalau sama aja, Zaskia anak Gotik. aku sakit juga kemarin maksudnya tuh dia ke rumah sakit, nengokin kita bertiga
maksudnya nggak Iya. ada masalah apa. Berarti Mbak Imel Putri harusnya tahu dong permasalahan yang terjadi sekarang ini yang sedang panas di media ya. Iya tahu. Terus maksudnya dengan bikin konten seperti itu apa? Nggak ada maksud apa-apa, cuman ngefans aja sama Ariel, jadi nyanyi gitu. Masa sih, Teh? Iya. Tapi wajar nggak sih asumsi dari Sobat Ambiar atau dari mereka yang melihat konten itu seperti misalnya, ini Menyindir, asumsinya ibaratnya iya. menyindir, ibaratnya seperti menyiram bensin ke dalam api. 2 kali lagi. Kalau kalau asumsi kan itu kan terserah orang. Cuman memang kemarin itu banyak di teman-teman yang pada chat dan terjadi lagi gitu. Jadi akhirnya oh ya deh bikin TikTok gitu. Akhirnya viral. Temen chat apa dan terjadi lagi? Maksudnya temen ngechat gitu apa? Nanti aku tanyain ke teman aku ya maksudnya. Oh berarti memang ada maksudnya sebenarnya. Pasti ada maksudnya. Oh, Teteh kalau oke. sama Neng Gotik baik-baik saja hubungannya, tapi kalau sama mantan suami? Sebenarnya aku ya baik-baik aja sih selama nggak ada masalah, karena maksudnya kalau sama dia itu paling masalah soal pembagian waktu anak aja. Kalau di aku tuh pasti pendidikan tuh nomor 1. Tuh Harus. kadang-kadang tuh waktu yang harusnya dia sekolah diambil untuk liburan, nanti dulu lah. Kalau aku tuh gitu keras dalam pendidikan sama ibadahnya gitu. Oke. Jadi nggak mau yang namanya diganggu gitu. Iya, ya pasti Nah, anak itu harus aja nomor sih. 1 ya. Tapi tanggapannya untuk kejadian yang sekarang memang sedang panas Iya. di media gimana? Bahwa ada seorang perempuan yang mengaku memiliki anak biologis dari Bang Sirajudin. Tanggapan dari email. Aku sih yang Teh email King. Email, bukan Imas. Kami minta email, bukan Imas. Email. Ya Allah Imas. Gimana Mbak Email? Ini kan maksudnya belum terbukti ya, maksudnya masih dalam proses tes DNA, karena aku juga harus hati-hati mengeluarkan kata-kata gitu, bukannya mengeluarkan apa-apa. statement Aku ya. punya anak, anak aku harus dijaga mentalnya, karena dia udah 11 tahun. Dan sekarang kan di mana-mana bukan cuma orang dewasa yang bullying, tapi anak-anak yang di usia-usia itu yang sangat Udah rentan ikut-ikutan gitu. ya. Oke. Yang sangat ikut-ikutan. Jadi apapun statement aku yang aku keluarkan, aku tidak menyudutkan siapapun. Aku hanya berdiri untuk anakku, sama seperti Gotik berdiri buat anak-anaknya dia. Gitu. Lalu kalau misalnya memang harus pandai-pandai, berhati-hati mengeluarkan statement, kenapa harus membuat konten yang pada akhirnya bisa membuat orang lain berasumsi? Berasumsi. Jadi kalau itu kan asumsi kembali lagi sama mereka. Kalau kita mau buat konten kan terserah kita ya. Sebetulnya mungkin tanpa ada kejadian ini aja, kalau kita bikin konten, banyak konten-konten aku yang Betul. nyeleneh atau apa gitu. Tapi karena memang di saat yang tepat, netizen kan ngaler ngidul itu Menghubung-hubungkan gitu asumsi, iya asumsi mereka terserah Oke, aja. jadi ini menurut Mbak Email Putri hanya kebetulan saja. Ya kebetulan saja, tapi itu semua kembali lagi sama netizen. Dan Kebetulan kebetulan saja dan betul gitu. kebetulan ada yang chat dan terjadi lagi teman-teman, gitu maksudnya ya. Tapi sekarang kalau misalnya dengan Sirajudin sendiri, tahu nggak apa kondisinya sekarang seperti apa? Kondisi siapa? Bang Sirajudin. Oh nggak tahu, setahu aku sih semuanya baik-baik aja, karena memang aku juga pas denger kan langsung maksudnya hubungin Gotik, maksudnya yang aku tuh nggak mikirin maksudnya antara si cowok dengan perempuan yang itu urusan mereka. Yang aku ngekip karena Gotik teman aku. Sayang sama Neng Gotik. Iya, jadi maksudnya ya kalau bukan kita kan temennya Gotik, siapa lagi yang support dia selain dia dan keluarganya gitu. Even dia bukan bundanya Akila pun, kayak misalnya Teteh ngalamin sesuatu, aku pasti akan support gitu. Jadi Neng, udah nggak usah mikirin yang lain-lain dulu, karena kan belum pasti lah, kita kasih support itu dulu gitu. Jadi jangan sampai dia down karena dia lagi hamil besar, dan aku juga pernah ngerasain itu. Jadi dia curhat banyak sama kamu? Curhat sih enggak, cuman kita saling support, ya terima kasih gitu-gitu aja sih. Dan kita nggak pernah yang curhat spesifik nih tentang apa enggak, kecuali tentang Akila. Akila di sana gimana, terus Arsila gimana itu. Untuk yang masalah ini Enggak, sama sekali tidak ada pembahasan. enggak ada Apapun. pembahasan. Oke. Tapi tanggapan dari seorang Mbak Email ketika akhirnya tahu, wah ini berita heboh sekali nih sekarang. Dalam pikiran Mbak Email ketika baca berita itu apa? Sebenarnya yang bikin heboh itu kan tuntutannya ya, Wak ya. Jadi maksudnya tuntutannya terlalu. Ya, Wak yang mana? Wah, yang mana? Saya Sebelah situ kan, yang di situ ya? Ya, yang mana ya? Wah, ini memang udah uak-uak sebelah kanan. Tapi Kak Email kenal kan sama, mohon maaf, sama yang digosipkan itu? Enggak. Sama perempuan yang Enggak, digosipkan aku itu? enggak kenal? enggak Oh, nggak tahu. kenal ya? Aku nggak tahu, jadi maksudnya ya aku nggak tahu, dan
berharap kalau apapun itu yang terbaik ya pasti karena endingnya mau dia itu seperti apa, dia kan papanya anakku. Jadi aku harap sih dia tetap baik-baik aja supaya anakku mental health-nya juga terjaga gitu. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat sahabat Ambiar di rumah, ini diduga seorang Imelda Putri menyindir model tersebut ya, yang kabarnya mengaku sebagai seorang ibu dari anak biologisnya Bang Sirajudin. Imelda Putri sindir model asal Jogja yang tuntut Sirajudin Mahmud hingga 17 miliar rupiah. Tuntutan dia sama harta gonogini istri sah, banyak dia. Ini maksudnya kamu membandingkan dengan kamu ketika kamu berbagi gonogini? Bukan membandingkan ya, saat itu kan memang ini yang dia tuntut itu aset-aset yang memang sebetulnya tuh yang Nggak ada hubungannya. nggak ada, maksudnya yang memang aku tinggalin teh dulu, dan itu rumah anakku gitu kan. Yang aset-aset yang dia tuntut itu tuh yang memang jelas masuk harta gonogini. Jadi aku juga nggak tahu kok bisa masuk atas dasar apa. Sebentar, gitu. model ini menuntut beberapa aset, di dalamnya adalah aset gonogini kamu Yang dengan ketika Bang sudah Sirajudin. berumah tangga sama Hampir Mbak semuanya Imel. tuh memang asetnya Sirajudin yang memang dulu. Yang bersama gitu. kamu? Heeh. Kok bisa tahu kamu bahwa perempuan tersebut menuntut aset yang Kan merupakan ada di bagian Lambe dari gonogini? itu juga kan aku banyak yang ngetek. Terus Aha. habis itu kalau ngetek gitu aja kan aku biasa aja. Terus udah lihat pas di Banyak yang Lambe memberikan itu informasi ke Teteh. ternyata ada tuntutannya, beberapa tuntutan itu pas dibaca, Aha. oh ini kok aset-aset yang ini gitu. Maksudnya ya itu kan kita nggak pernah tahu ya tujuan dan maksudnya perempuan itu apa. Cuman memang aset-aset yang itu memang ya yang harusnya jadi gonogini itu. Tapi kamu sendiri sebagai seorang perempuan gimana sih ngelihatnya ada seorang perempuan mengaku memiliki anak biologis dari laki-laki yang sudah beristri sebagai seorang perempuan? Kalau menurut aku sih wajar aja ya kalau dia minta pertanggungjawaban. Kalau memang dia yakin itu anaknya ya memang mau sampai kapanpun itu darah daging dia gitu, dan memang harus pasti akan ada pertanggungjawabannya nanti sampai di akhirat. Jadi kalau memang dia sedang berjuang untuk anaknya ya silakan berjuang, tapi di dalam jalur yang benar dan yang pasti tidak menjolimi siapapun. Dalam arti kata sekarang kan dia juga sudah ada istrinya. Jadi kalau aku berharap dia juga memikirkan posisi istrinya sekarang gitu. Oke, Mbak Imel, tapi kita mau nanya, dengan adanya postingan kamu nyanyi dan terjadi lagi, masyarakat pun berasumsi, kemudian dengan sindiran kamu di artikel tersebut yang membahas tuntutan yang ternyata di dalamnya adalah harta gonogini, asetnya. Kenapa kamu ikut berkomentar, memberikan statement, menyindir dalam tanda kutip, padahal tidak ada hubungannya sama sekali antara Mbak Imel dengan perempuan tersebut dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Bang Sirajudin? Kalau dibilang tidak ada hubungannya, kan kita tadi udah bahas ya yang soal tuntutannya dia itu adalah salah satunya tuh rumah anak aku. Jelas ada hubungannya. Karena sampai saat ini juga masih sedang aku perjuangkan juga gitu kan. Dan kalau anak aku tuh maksudnya gini, aku tuh nggak berharap, aku pejuang cancer. Aku nggak berharap banyak dari dia gitu ya. Cuman ada tabungan untuk anakku, itu memang Yang menjadi hak anakku. Ya. Jadi itu sedang aku perjuangkan gitu loh. Ya. Sama mungkin seperti dia juga sedang memperjuangkan untuk anaknya. Jadi kita kooperatif aja gitu. Kalau memang kamu mau memperjuangkan silakan dengan jalurmu, dan aku sedang berjuang dengan jalur aku. Karena aku kan memang nggak gembiar-gembiar kan, nggak ada yang tahu hak gonogini ya. aku itu apa aja gitu. Dan perpisahannya masalah Iya, apa? masalah apa, nggak ada gitu. Cuman ini memang aku harus berjuang karena anak aku bilang gini, Mami don't give up katanya, please itu rumah kita gitu. Jadi aku yang oke nah gitu, karena aku juga apa yang aku punya sekarang ya memang baru aku punya setelah aku cerai. Jadi yang aku punya dulu, aku nggak punya apa-apa gitu dulu. Jadi kalau memang itu rumah Kila ya udah kamu Harus menjadi hak dia. Iya itu harus menjadi hak dia, dan anak aku tuh legowo. Kenapa Teteh ini masuk? Karena si perempuan itu mengaku-ngaku itu adalah harta gonogini. Sedangkan harta gonogini itu ada ketika sudah menikah dengan beliau gitu. Ya, Mbak Imel Putri, tadi kamu bilang bahwa kamu memperjuangkan, masih diperjuangkan. Berarti ada yang belum terselesaikan bersama dengan Bang Sirajudin termasuk harta gonogini. Sebetulnya udah selesai, udah ketok palu. Ya. Tapi prosesnya untuk itu tuh sangat sulit gitu loh. Maksudnya. Sulitnya kenapa? Sulit. Ya dari pihak sananya nggak ya mungkin kayak gitu. Pihak atau sananya itu adalah pihak?
ya pihak Sirajuddinnya lah. Tapi kan komunikasi lancar. Jadi kalau aku untuk komunikasi anak, aku tidak akan pernah membatasi anakku ketemu papahnya. Karena itu psikis anak aku juga. Anak aku sayang papahnya. Aku tahu Sirajuddin juga sayang sama anaknya. Pasti. Itu yang penting gitu. Kalau misalnya yang lain-lain, itu antara dia sama aku. Bukan antara dia sama anaknya. Oke, so jadi permasalahannya apa ya? Sampai harta gono gini ini bertahun-tahun tidak selesai. Bahkan Bang Sirajuddin pun sudah menikah kembali dengan Zaskia Gotik. Karena memang aku juga baru ngajuinnya tuh di 2000 berapa gitu ya, 2019 atau 2020 aku juga nggak tahu. Tapi memang banyak hal yang aku juga nggak bisa ceritain detailnya gitu. Tapi memang prosesnya, yang penting selama ini proses sudah kita lalui, kita sudah baik-baik, kita nggak perlu mikirin yang kerikil-kerikilnya. Yang penting aku sama Sirajuddin, sama keluarganya, sama Gotik semua baik-baik aja. Dan aku nggak mau statement-statement aku ini bikin yang kok begini, kok hanya memperkeruh Semakin panas ya. Aku pengennya itu semua baik-baik aja, ini udah selesai, anak aku tenang, Ya. aku pun tenang. Amin. Gitu. Bisa mendapatkan haknya masing-masing. Seperti tadi kan Mbak Imel bilang, ya anaknya sayang sama bapaknya. Iya. Begitu bapaknya juga sayang sama anaknya. Ya kalau aku sayang sama kamu lah. Kenapa? Kan kamu udah punya dia. Tapi dia juga cantik, Mbak Imel. Udah punya Benar Kak? Benar. Emang ya laki-laki ya sedikit ada yang seger. sabar. Berarti aku bisa gantiin yang sebelah sini dong. Boleh, boleh. Kamu mau gantiin dia? Iya, kan ini kan teteh di sini kan. Boleh, Aku boleh di sini dong. Boleh. Buat lo yang cantik banget, boleh. Ya Kak Imel aku mau tanya Kak Apa Imel. juga boleh buat. Kira-kira mengenai harta gono gini dibalik lagi. Berapa sih jumlah harta gono gini? Misalkan apakah rumahnya ada Maaf. Mau nanya, mau belajar soalnya dia. Enggak, maksudnya ada berapa miliar kira-kira? Pancingan ini mah, Mbak Imel. Aku nggak tahu ada berapa, cuman aku kemarin sama dia berakhir damai. Iya. Jadi ya udah ini yang ini buat. Tapi kan Kak Imel tahu dong berapa semua hartanya dari suami, dari mantan suami. Aku nggak tahu sih. Kalau istri itu Loh biasa kalau seperti misalkan delapan meminta ya. harta gono gini otomatis tahu dong berapa harta dari pihak pasangan. Cuman tahu tuh maksudnya asetnya aja, tapi Ya, nominalnya asetnya enggak. apa aja? Yang aku masukin karena yang bareng sama aku aja kan ada Rumah berapa? Dua rumah. 2 rumah. Ya sama sih kayak yang di itu. Terus ada bangunan ruko, terus ada satu guest house deh kalau nggak salah. 1 ruko, Lupa, 1 aku juga guest sampai house, lupa. 2 rumah. Wah, Dewi denger hati-hati Zaskia Gotik, ntar dideketin sama Dewi nih. Banget Enggak, asetnya. saya sudah punya aset, ngapain mau minta aset sama cowok Makanya lain? aku mau sama kamu asetnya banyak. Aku gak usah kerja dong. Jangan tuh kan, jangan mau. Tuh kan, Tapi Mbak Imel, Lu. berarti memang Matre Yarian Ibram. cuman orang kere yang bilang cowok matre. Tapi Mbak Imel berarti untuk gono gini ini itikat baik dari Bang Sirajuddin itu ada ya? Ada. Ada itikat baik ya. Semoga berjalan lancar, Ya, bisa mendapatkan haknya masing-masing. Iya, itikat baiknya ada dari dia, udah ada alhamdulillah dari keluarganya. Aku sampai sekarang pun sama mamanya masih baik-baik aja sama semuanya. Mamanya siapa? Mamanya neneknya Akila. Oh, mamanya Sirajuddin berarti ya. Masih Oke. baik-baik sih. Anak sekarang tinggalnya sama. Aku. Untuk jadwal ketemunya biasanya Enggak ada jadwal. Sekarang yang penting itu dia nggak sekolah. Karena gini, kalau misalnya dia di rumah sana kan otomatis nggak terpantau. Karena kemarin online ya, nggak Iya. terpantau gitu. Jadi kalau di rumah aku kan kamu harus itu masuk Zoom. Kadang-kadang anak itu kalau cuma disuruh gitu aja nggak ditungguin, dia nggak akan Zoom. Kamu sholat, kalau nggak ditungguin kan anak-anak betul, lagi namanya labil anak, ya ya. gitu kan. Harus dicontohin sendiri ya Kak. Kalau aku mau dia marah-marah, mau dia apa aku tungguin aku gini. Oh ya udah sama missnya. Oh iya dia udah sholat, udah ya terserah deh pokoknya. Nah kalau Imel umur misalnya- berapa sih Imel? Aku Sekarang dia usia berapa? aku deg-degan kalau ditanya Kenapa gitu. deg-degan? 33. 33. Sebentar. 37. Beda setahun sama aku, tuan aku. Tuan kan? Sama aku Tuan. beda. Emang Sama kamu aku berapa? bedanya 4 tahun. Sama dia bedanya 2 kali pemilu. Oma, say. Aku 34. Tapi Rian udah di charter Jangan sama sekarang pilih yang sudah matang-matang. Jangan yang masih kayak gini-gini. Betul. Lu Ini cari cuma mata-mata ngabisin kayak duit gue. doang nih. Kita dewasa loh Kak. Enggak? Kayak gue mateng di pohon. Sembarangan masa bisa dibilang habisin duit.
Tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini tadi juga email sempat bercerita bahwa dia adalah seorang cancer survivor. Kita juga berharap kondisi kesehatan kamu selalu diberikan kesehatan semakin pulih lagi. Kita kasih artikel yang satu. Belaga baik-baik saja usai divonis kanker ganas. Artis FTV Imel Putri kini bongkar perjuangannya bertahan hidup. Sekarang saatnya saya jujur. Sekarang saatnya jujur, memang apa yang ditutupi pada awalnya? Enggak, kalau sebelum-sebelumnya kan kayak kita habis kemo atau apa kita tuh pasti sakit. Dalam 3 hari itu mual, muntah kan panas kan. Nggak bisa makan apa. Aku memang nggak pernah expose gitu. Karena aku pengennya tuh orang nggak ngeliat aku sakit. Aku pengen orang tuh maksudnya tuh yang cancer gitu kan. Maksudnya ayo berjuang gitu loh. Aku aja maksudnya bisa, kalian juga harus bisa gitu. Jadi pas sama-sama lagi kemo gitu, orang pada kurus-kurus kan. Aku mah naik 10 kilo karena semua aku makan. Rasanya tuh kayak kita makan sendok aluminium gitu. Nggak ada rasanya sama sekali. Tapi aku memang harus makan, kalau nggak aku lihat anak, aduh gimana gitu. Udah aku pemikiran anakku, apalagi aku kan tulang punggung. Aku hidupin adik-adikku 5. Sekarang masih sekolah, ada SMA, ada kuliah segala macam gitu kan. Ada mama juga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama aku, nih yang lain gimana gitu. Jadi pemikiran aku nggak usah liatin ke orang kalau aku lagi proses seperti ini gitu, karena ada orang yang nggak suka sama kita kan, syukurin gitu ya. Alhamdulillah itu gara-gara gini. Nah, itu yang buat kamu harus semangat ya. Itu kan jadi doa ya. Pasti. Jadi saat itu memang selama kemo itu 1 tahun, hampir 1 tahun kemarin tuh aku nggak ketemu orang, karena memang kalau habis kemo leukosit kita kan turun. Jadi itu Lemes virus itu cepat masuknya gitu kan. Jadi aku memang nggak ketemu siapa-siapa, yang benar-benar cuman lihat live cell-nya Teteh segala macam gitu-gitu kan, yang bikin happy aja gitu. Tapi ini awalnya tuh gimana sih kankernya tuh, kanker apa ya? Dan yang kita dengar tuh itu sampai stadium 4 kankernya, betul? Enggak, 2 ya. Oh, stadium 2, oke. Itu liposarkoma. Jadi liposarkoma itu kanker langka. Di dalamnya itu ada lemaknya gitu. Jadi ada urat sarafnya gitu tuh sama lemak. Jadi liposarkoma memang langka. Penyebabnya itu apa? Ya itulah wallahu alam ya. Aku tanya dok, kok aku bisa kayak gini? Karena dia ada di belakang rahim banget. Jadi aku 2 kali operasi. Harusnya tuh pertama ketahuannya itu ternyata ovarium aku bengkak. Padahal ternyata ovarium pas dibuka nggak bengkak. Ternyata operasi makanya 2 kali dia kedorong sama si cancer itu. Gitu. Kebanyakan makan lemak. Jadi kembali ke gaya hidup, gaya makan juga gitu segala macem itu harus hati-hati. Sebelum kamu didiagnosa kanker, apakah sebelumnya kamu pernah, selain melakukan tindakan operasi tadi ya, sebelumnya ada tindakan lain yang pernah dilakukan? Atau sakit apa yang pernah kamu alami? Endometriosis aku, ada endometriosis juga di rahim juga gitu. Jadi hormonal gitu, nggak stabil. Jadi dia tuh udah nempel di usus, akhirnya operasi awal itu harus bersihin endometriosis itu, potong usus juga. Itu di tanggal 20 Desember 2020. Nah terus 1 bulan setelah itu aku merasakan, karena kan aku pikir kan sakitnya itu gara-gara itu. 1 bulan setelah itu aku sakit di bagian yang sama, aku cek ternyata katanya tumor. Itu bener-bener down banget, karena ini tuh belum pulih gitu loh, maksudnya masih ada lagi sakit gitu. Kemudian ini didiagnosa. Dan ini didiagnosa tumor dulu awalnya, biopsi, akhirnya kanker ganas. Kanker. Gitu. Anak gimana tuh? Aku belum ngomong sama anak, aku nggak ngomong sama mama, aku cuman ngomong sama 4 orang saat keluar rumah sakit itu, dan udah nggak bisa nangis sama adikku. Waktu ketemu sama dokter, Teteh sendiri atau ada yang dampingi? Sama adik, jadi aku selalu sama adik. Adik sama Teteh yang ketika menerima kabar Berita itu gimana ya? perasaan Teteh? Diem-dieman aja sampai kita nggak bisa ngomong, karena dia tahu kalau dia nangis ikut-ikutan nangis. Cuman pas di dalam mobil aku langsung mikir, aku belum punya apa-apa untuk anakku. Yang paling aku pikirin itu ya Allah, aku belum punya apa-apa buat anakku, belum ada tabungan yang cukup buat bekal aku nanti di sana juga belum baik gitu maksudnya kan aku juga. Jadi tolong kalau ada apa-apa ya kuatkan aku, karena aku kejar-kejaran sama waktu, karena itu udah besar, udah hampir sebesar rahim. Jadi harus cepet-cepet diangkat gitu. Dari situ nangis, bener-bener jadi berdua nangis, tapi sampai rumah
nggak ngasih tahu mama. Karena harus terlihat tegar. Karena mama aku kan juga orangnya pemikir. Iya. Jadi kita diem-dieman nggak ngasih tahu. Mama baru tahu kapan? Dari mama taunya itu teteh ini kayaknya sakit parah ya, sakit parah gitu. Cuman nggak tahu itu pas taunya itu habis pas operasi Februari. Mama doain teteh itu sebenarnya ada ini karena papa aku juga kena cancer juga kan dulu. Jadi ada ini diceritain, oh ya udah minta doanya aja. Mama bilang apa? Karena mama juga nggak mau bikin aku down, jadi mama cuma bilang ya mama doain. Padahal habis itu di belakang mau nangisnya namanya mama gitu kan. Anak aku juga gitu ngaji segala macem. Ini kita mau kasih lihat artikel buat Sobat Ambiar ya. Apa yang terjadi terhadap seorang Imel Putri. Lawan kanker, Imel Putri bongkar penampilannya kini botak dan naik berat badan. Imel Putri, apa rasanya berjuang melawan kanker, tidak memiliki pasangan, dan sulit untuk membicarakan, mengkomunikasikan kepada ibu karena adalah pilihan kamu untuk tidak memberitahukannya pada awal? Gimana ya, memang karakternya aku juga orangnya kan jadi nggak terlalu harus orang lain tahu gitu. Mungkin perbedaannya ya kalau ada pasangan ya pasti akan beda ya. Mungkin entah itu dari segi kayak curhat, sakit nih ini apa gitu kan. Kalau sama adek tuh ya nggak bisa nangis juga gitu, paling ya sendiri gitu. Tapi memang aku tipikalnya orang seperti Memang kamu itu. tipikalnya seperti itu ya. Apa sih yang bikin kamu benar-benar semangat untuk aku harus pulih, aku harus sehat lagi, yang membuka harapan kamu? Karena sakit apapun pada akhirnya adalah hati dan pikiran kita juga yang harus turut berjuang. Karena anak aku, keluarga aku, mereka nggak punya siapa-siapa selain aku gitu. Jadi Itu yang memperkuat teteh ya. harus itu. Jadi ketika kalau misalnya pokoknya keluarga aku dan saat ini ya aku sendiri juga aku pengen bahagia gitu. Aku harus bahagia sebelum, memang kalau misalnya kita nggak pernah tahu ajal itu kapan, tapi sebelum itu aku harus ikhtiar. Salah satunya ya mungkin dengan cara aku berobat, operasi dan ngelewatin ini aku ikhtiar, nikmatin ya mungkin bisa ada hikmahnya dari semuanya. Imel di Sakitnya saat ini meleburkan dosa-dosa ya. Iya betul. Imel di saat divonis sakit kanker itu mantan suami dikabarkan, tahu? Enggak. Oh tidak Nggak tahu. tahu ya. Nggak ada. Oke, ya intinya adalah berusaha, berikhtiar, berdoa, dan punya hati yang berbahagia. Ya. Supaya bisa menjalankan semuanya dengan lapang dada, dengan keikhlasan, menerima ketentuan yang memang sudah ditetapkan. Sekarang sudah didiagnosa bahwa sel kankernya sudah tidak aktif. Alhamdulillah udah bersih. Kemarin juga baru nge-PET scan lagi, alhamdulillah udah bersih. Allah tuh emang sayang banget sama aku. Rezeki alhamdulillah nggak putus di saat aku memang harus operasi beberapa kali tanpa asuransi, tahu sendiri ya teh ya gitu. Jadi menurut aku Allah hanya mengambil sebagian, nggak langsung plek. Kalau kita diambil langsung mati, kita nggak ada prosesnya untuk memperbaiki diri, untuk syukur lebih yang sayang pertama. keluarga, Ya, untuk lebih dekat sama teman-teman yang memang support kita. Tapi ini pelan-pelan ya udah diambil. Mungkin rezeki kita yang kemarin aku kerja keras disuruh istirahat dulu. Iya. Aku mindsetnya ke situ aja ya Luar Allah. biasa. Heeh. Imel Putri, apa yang kamu sampaikan untuk ibu anak-anak tercinta dan dan juga ibu. anak? Mau bilang apa sama mereka? Aduh paling sensitif nih kalau udah. Iya. Silakan. Untuk mama, teteh tahu sekuat apapun mama nahan, mama tetap di belakang teteh sedih segala macem. Tapi kita sama-sama berjuang buat adik-adik, buat Kila. Terima kasih udah sekuat ini nemenin teteh dan selalu ngedoain, karena itu juga berkat doa dari mama, berkat ajaran mama. Dan maaf kalau teteh banyak banget salah. Dan untuk Kila, mami sayang banget sama Kila. Apa yang mami perjuangin untuk Kila, semua untuk Kila. Mami pengen memberikan kehidupan yang terbaik yang mami bisa kasih untuk Kila.
meskipun Mami sebagai orang tua nggak sempurna karena Mami sekarang sudah berpisah. Tapi setidaknya kamu bisa bahagia dengan cara yang lain. Dan alhamdulillah banyak yang sayang sama kamu. Gak usah mikirin yang lain karena jauh lebih banyak yang sayang sama kamu dibandingkan orang yang mikirin kejelekan keluarga kita. Karena walau bagaimanapun keluarga kita baik-baik aja. Insya Allah kedepannya juga tetap baik-baik aja buat Kila. Email Putri boleh berdiri. Sobat Ambiar, ini dia email Putri Cancer Survivor, penyintas kanker. PBB, perjuangan berakhir bahagia. Semoga bisa memberikan semangat untuk Sobat Ambiar yang sekarang masih terus berjuang dengan kanker. Dan kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Bali Pagi Habis. Perjuangan berakhir bahagia, Ya, itulah betul. tema kita pagi hari 2 ini. jam sudah kita menemani pemirsa. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Masih Kita ada pamit, lagi. besok kita kembali lagi di Pagi Habis. Belum dong. Ya. Ini masih ada bintang tamu wanita yang menginspirasi kita semuanya untuk menjadi wanita yang kuat. Walaupun dia sudah berseteru dulunya dengan mantan suami, tapi kali ini mendapatkan kebahagiaan. Kita langsung aja invite tamunya. Kita akan langsung panggilkan Ya. seorang perempuan cantik yang Ya. kabarnya berseteru kembali dengan mantan suaminya. Ini dia Mawar Afi. Halo Teteh. Sayang. Udah Ya, keluar. aku suka banget lagu itu Unggos teh itu. Enggak, tadi Si saya bilang cantik sama Mawar Afi. Ya. Bintang tamu yang ini nangis. Iya, Ini tangguh, datang lagi wanita mau tangguh, nangis wanita lagi. tangguh. Oh. Jangan dong. Untuk Jangan ya. Sekarang waktunya bahagia ya Teh. Ya. Emang lebih bahagia sekarang? Insya Allah. Amin. Mawar Afi, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Katanya ya Mawar Afi punya pacar baru. Ya cepet banget. yang katanya pengusaha itu kan. Benar. Gara-gara dapat pacar baru pengusaha, Ya. langsung mantannya yang dulu merong-merong. Oh iya. Merong-merong apa sih? Marah-marah. Akhirnya kembali berseteru dengan mantan suami. Ini ada VT-nya guys. Berseteru kenapa sih? Coba kita lihat yang satu ini ya. Dengan bahwa kamu menelantarkan anak kamu, emang apa yang kamu lakukan? Nah itu dia, aku bingung ya, karena selama 9 tahun menikah, itu kan baru punya babysitter itu di 2021, Iya. yang kemudian dinikahi. Jadi aku agak bingungnya gini, dulu itu kita menikah itu hidup sederhana ya, jangankan untuk membayar asisten rumah tangga. Jadi ibarat kata kita untuk nyambung token listrik atau beli beras pun udah alhamdulillah. Seorang Mawar Afi. Karena saya kan udah nggak kerja lagi, maksudnya udah enggak Off dari dunia entertain. Iya, gitu bener-bener ya, Teh. Bener-bener menjadi mau ibu punya rumah tangga. ya, mau punya tabungan pun berapapun pasti habis Mas kalau nggak ada pemasukan lagi. Jadi lowest hidup yang paling titik terendah saya bersama mantan suami dan anak itu adalah di tahun 2015 ke 16. Itu benar-benar kita tuh sampai yang mau beli telur atau mau beli mie instan aja itu harus ngumpulin koin. Oh iya. Itu karena memang mantan suami itu dia punya pekerjaan. Saya tidak pernah bilang bahwa dia tidak punya pekerjaan, tapi bukan yang gaji tetap gitu loh. Iya. Oke. Jadi sekalinya punya uang ya ada, kalau nggak ya. Dan pada saat itu memang dari awal pernikahan sampai di 2015 itu mengandalkan uang tabungan Mawar. Jadi Mawar tuh nyanyi itu udah nggak mau karena ada anak kan. Iya. Jadi hanya sesekali diambil. Kayak tahun baru deh gitu, karena yang sekalian honornya 2 kali lipat diambil gitu. Itu disimpan lagi buat tabungan. Jadi ibarat kata tuh kayak apa ya,
kalau saya dibilang menelantarkan anak dari hamil, menyusui juga aku tuh full ASI. Itu kan nggak mungkin bisa dikasih ke babysitter karena ASI ya. Terus semuanya Mawar yang ngurusin. Belajar baca, potty training, belajar makan sendiri, sampai gimana? Ibu lah yang lebih berperan. Jadi kamu kalau ketika ada tuduhan menelantarkan anak, Marah pasti jelas lah. kamu tidak terima ya? Sangat marah. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, tolong kamu tanggapi dan juga klarifikasi. Dituduh telantarkan anak Mawar Afis Kapat Steno Ricardo dengan tunjukkan ini. Jangan cuma jago teori. Tunjukkan apa? Apa yang kamu tunjukkan? Apa yang ditunjukkan? Iya, karena beliau ini kan memang hobinya baca. Kalau saya pernah ada bukan pernah, beberapa kali suka berdebat dengan beliau, kayak misalnya kayak misalnya dari soal parenting atau enggak, kayak waktu terakhir anakku yang nomor 3 susah makan. Iya. Itu kan aku udah coba masakin sekali ditolak, masakin kedua, ketiga sampai 4 kali, sampai mbakku di rumah tuh yang gini, dia dimakan kasihan gitu, mami udah masak 4 kali kok nggak di ini. Tapi begitu saya tanya ke mantan suami, maksudnya tuh mau diskusi, gimana caranya supaya anak tuh nggak, karena udah 2 minggu nggak makan gitu. Terus dia malah ngasih tulisan panjang dari artikel segala macam. Nah itu yang aku bilang bahwa semua orang bisa ngejawab kalau cuma berdasarkan artikel ya. Jadi jangan cuma jago teori itu, karena pada akhirnya yang bisa menyembuhkan anakku GTM itu ya ibunya, saya. Tapi gitu. kan tidak ada salahnya juga untuk mencari banyak sumber gitu ya. Cuman ini permasalahan ketika dia bilang menuding kamu, ada dugaan bahwa kamu menelantarkan anak. Itu disampaikan secara langsung ke kamu atau lewat apa? Ini yang lucu. Jadi pada saat kita mau bercerai itu kita sepakat untuk bercerai baik-baik. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi selama sidang. Nggak pernah tahu kesaksian-kesaksian apa yang menyudutkan saya juga di sana, saya nggak pernah tahu. Malahan benar-benar tahu setelah ketok palu dan setelah berita ini viral. Orang lain, netizen yang ngasih tahu ke Mawar hasil sidang itu tuh kesaksiannya apa aja, sampai ada yang dibilang saya adalah pemabuk, saya suka melantarkan anak, sering pulang pagi, apa segala macam. Itu semuanya fitnah. Karena apa? Sekalinya saya pergi keluar rumah itu tidak pernah tidak diantar sama mantan suami. Iya. Itu saat masih menikah kan? Iya. Setelah menikah dengan dugaan kamu tidak pulang segala macam, apa tanggapan? Jadi gini, lucunya waktu sidang kemarin, jadi mantan suami itu kan setelah putusan cerai ini dia kan nuntut hak asuh anak. Jadi saya baca di gugatannya, dia bilang ada bukti dari screenshot IG story saya sendiri bahwa jam 10 malam Mawar masih ada di luar. Padahal pada saat itu Mawar lagi syuting. Itu adalah asumsinya, kemudian menduga kamu menelantarkan anak dari screen capture instastory kamu yang masih berada di luar rumah. Oke, Mawar, apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak kamu? Aduh, nah ini nanti dibilang nangis lagi. Jadi namanya seorang ibu ya saya. Kalau untuk anak-anak kita susah ya untuk enggak. Bismillah, jangan nangis. Alhamdulillah sekarang abang, kakak sama adik sekarang tiga-tiganya sudah bersekolah, sudah pindah sekolah, dan dengan bangganya mami bilang bahwa saya yang membayar semua sekolah anak-anak. Masya Allah. Alhamdulillah, walaupun ibarat kata pagi ketemu pagi, malam ketemu malam, yang dibilang yang jadinya malah jadi bumerang untuk mami, dibilang mami menelantarkan, tapi itu itu yang mami lakukan untuk bayar sekolah kamu. Karena seperti yang pernah saya share di IG story waktu itu, saya selalu menghargai papanya dengan mengajak berdiskusi, tapi selalu nihil. Ya, jangankan direspon, dibaca pun tidak WA saya. Jadi, mami maaf, minta maaf sama kalian, mami belum sempurna. Kadang-kadang anakku tuh suka, mami hari ini bisa nggak usah kerja gitu. Cuma gimana kalau mami nggak kerja, mami pengen kasih fasilitas terbaik buat kamu. Jadi, sekarang mami banyak-banyak minta maaf karena mami tahu masa anak-anak itu nggak akan pernah bisa diulang. Milestone kalian tidak akan pernah bisa diulang. Yang kemarin sudah menjadi masa lalu. Mami minta maaf karena mami harus berpisah dengan ayah kalian. Tapi yang pasti mami selalu mengupayakan apapun yang terbaik buat kalian. Ya, Mawar Afif. luar biasa. Setiap orang
Dalam hidup pasti punya masalah. Dan ketika kita memandang masalah orang lain, terkadang kita melihat, wah masalahnya begitu berat sekali. Tapi ada satu masalah yang jauh lebih berat dari masalah orang lain. Asumsi diri sendiri. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi. Terima kasih banyak buat para pejuang-pejuang tangguh. PBB, perjuangan berakhir bahagia. Terima kasih. Tadi ada omongan dari Mawar. Raffi, Kenapa Mawar sekarang lagi cerewet? Karena mantan suaminya lagi banding, makanya dia lagi cerewet. Ya. Oh, semoga semua baik-baik aja ya Mawar. Mama nggak punya duit tapi dipoto ditaruh Harley Davidson semua. Ya nggak apa-apa kan, namanya juga sosial Tapi emang media, bagus ya. banget loh tema kita hari ini PBB. Iya, perjuangan berakhir bahagia. Ya. Semangat sayang. Kita berharap semoga Sobat Ambiar yang sudah berjuang dan masih berjuang, teruslah berjuang karena perjuangan tidak akan pernah berakhir. Karena ini bukan akhir perjuangan, justru ini merupakan awal perjuangan untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Besok kita akan kembali tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sudah bagi